Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangking ngelek ya. Is- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Isengnya keluar. Oke, alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya muallim Daud alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekolah Ayah Bunda kembali menyapa Anda yang hampir diganti jadwal, tapi ternyata masih dihidupkan kembali. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang, nah seru nih, eh sebentar. Jadi ketika kita bicara tentang ketahanan keluarga, kemarin kita sudah 2 kali membahas tentang bagaimana menjadikan seseorang itu mampu menjaga atau mempertahankan sebuah keluarga. Kita pakai jalur yang lain. Kita pakai jalur yang kemudian begini. Ada beberapa kondisi di mana sebuah keluarga itu bisa dijaga dengan jalur langit. Artinya, cerita sedikit ya, saya waktu awal-awal menikah tahun 96 itu saya belum sholat. Nggak apa-apa ya, memberi hikmah kepada teman-teman semua. Bahwa saya bukanlah orang yang rajin ibadah awalnya. Istri saya bahkan orang yang sangat eh, menyebalkan di hati beliau itu ketika saya nggak sholat. Ibunya yang soleha, keluarganya yang soleh, semua rajin sholat, Islamnya kental lah. Orang Padang mana ada yang Islamnya nggak kental. Tapi melihat mantunya yang orang Sumando dari Jember ini, ternyata nggak sholat. Dan itu bagian yang kemudian setiap kali eh, istri saya berusaha untuk mas sholat mas, mas sholat mas, mas sholat mas, mas sholat mas, mas sholat mas. Itu bagian yang kemudian seringkali membuat saya sehingga muter otak bagaimana caranya supaya saya tetap punya kemuliaan meskipun nggak sholat. Setan banget kan ya? Apa yang saya lakukan ketika itu saya menjawab cara logika saya yang mungkin lebih dikedepankan, tepatnya kata-kata yang saya gunakan lebih mirip kepada ketaatan ala setan. Gimana tuh? Gini, saya bilang gini, "Eh, nggak usah saya disuruh sholat. Sholat itu urusan saya sama Allah. Jadi kalau saya sekarang ini sholat karena perintahmu, maka saya nggak bener. Sholat karena istri itu nggak bener. Jadi biarkan saya mencari momentum di mana saya akan sholat karena Allah." Logik nggak? Logik banget. Tapi itu logika setan. Jadi eh, ketika kita paham bahwa eh, ada banyak hal yang ketika kita tahu bahwa eh, bahasa-bahasa begitu tuh bahasa-bahasa setan. Apa yang terjadi mungkin saya nggak tahu istri saya atau doa ibu saya atau doa mertua atau siapapun saya nggak tahu. Pokoknya ada satu yang kabul dan kemudian membuat saya tergerak di 4 tahun setelah pernikahan. Jadi setelah tahun 96 menikah itu nggak sholat. Sholat ya sekenak-kenaknya lah. Belum belum menjadikan apa namanya? Belum menjadikan eh, ibadah itu sebagai sesuatu yang kayak gimana banget gitu. Jadi karena nggak punya ilmu, sombong, eh, terlalu banyak eh, kebisaan yang Allah SWT paparkan ke saya. Mungkin karena saya eh, bisa ini, bisa itu, apa istilahnya, multi talentan. Apa sih? Kalau banyak itu tuh multi talentan ya.
apa sih? Ya gitu deh. Ya Boleh. bisa ini bisa itu. Saya tuh apa? Multi ya Multitasking, multi yes. multitalenta. Multi bukan multi talentan ya. Bisa berawal dari kesenian, saya pernah menjadi penari di Dufan selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 87 sampai 93. 93 saya keluar, kemudian mulai berkecimpung di periklanan, kemudian ke radio, off air, bikin event ini itu apa segala macam, dari yang CTMT kelas-kelas RT sampai yang kelas internasional. Kemudian di radio kita kurang lebih 12 tahun dunia broadcast. Sampai akhirnya kemudian saya mulai belajar Islam, berdakwah dan seterusnya. Sampailah saya kepada tahapan di mana tahun 2000 itu mulai eh, menginginkan sesuatu yang lebih nikmat, yaitu kenikmatan ibadah dan kelezatan iman. Maka saya tidak bisa meminta istri saya untuk nutup auratnya. Waktu itu, Masya Allah, beliau itu serba cerita lah. Eh, saya waktu itu melihat istri saya sebagai sosok wanita yang appeal-nya itu kira-kira di atas rata-rata lah ya. Dan beliau itu jadi primadona kantor. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan beliau. Eh, ada eh, kondisi di mana saya ketika itu nggak berpikir tentang yang macam-macam. Tapi ketika saya ingin membawa keluarga kepada bagian di mana kesolehan atau kesolehahan itu harus muncul dari ikhtiar kita, maka saya menjadi sangat malu ketika saya katakan kepada istri saya bahwa mulailah tutup hijab, mulailah ini itu apa segala macam. Karena saya begitu belajar Islam itu seperti balik tangan, yang tadinya ngaco nggak karu-karuan, terus tiba-tiba kayak balik tangan 120 derajat, saya mengerjakan begitu banyak hal dalam waktu yang sangat singkat, belajar ke sana kemari kayak orang gila gitu. Dan sampailah saya pada tahapan di mana ini nggak bisa saya mengandalkan lisan saya kepada istri, karena kalau saya ngomong ke istri pakai jilbab dong, alah kamu aja baru belajar Islam aja baru 4 tahun, kan artinya saya nggak bisa mengandalkan eh, lisan saya untuk nyampe ke istri. Apa yang saya lakukan? Saya pakai jalur langit. Gimana caranya? Jalur langitnya saya tempuh, yaitu pada setiap sholat selama kurang lebih 4 tahun saya berupaya untuk menghadirkan doa untuk keluarga. Apa itu? Saya pernah bocorin kan? Setiap kali sujud, baik sholat sunnah, sholat wajib, saya selalu menghadirkan statement surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada saat itu tidak lama kemudian Allah SWT memberikan kemudahan bagi keluarga kami. Akhirnya istri saya memutuskan untuk berhijab. Aku pakai jilbab ya Mas. Saya langsung yes. Allah menjawab permintaan saya. Ini bukan saya yang ngomong pakai jilbab dong, enggak. Beliau langsung merubah dirinya sendiri. Dan itu menjadi sangat, menurut saya, momentum yang sangat luar biasa, karena yang tadinya belangsak berangasan resek ibadah hese gitu, terus jadi tiba-tiba berubah jadi sok ngustad gitu ya, sok ngalim gitu. Terus kemudian saya berusaha untuk berubah dari sisi macam-macam. Teman-teman nari saya tinggal, teman-teman entertain saya tinggal, semua pokoknya bagian yang nggak memberikan manfaat kepada masalah agama saya tinggal. Dan itu betul-betul kawan-kawan bilang ke saya bahwa saya ini kacang lupa kulit. Dulu aja apa segala macam ya terserah deh ya. Mereka mau ngomong apa, yang penting saya tidak lagi berada di lingkungan yang menyebabkan saya bermaksiat. Kan gitu. Ya nggak lucu aja gitu ketemu orang tiba-tiba cipika-cipiki bini orang gitu. Aduh, dulu tuh gitu kelakuan. Maka kalau sekarang mau ketemu lagi gitu, aduh udah nggak mungkin gitu. Nah, jalur langit itulah yang saya kepengen ngajak Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita telisik keluarga kita ini dari pendekatan yang pernah dilakukan oleh contoh-contoh sebelumnya.
Kita sama-sama lihat yuk surat 37 ayat yang ke-102. Ada yang berkenan nggak? Silakan. 102 ya udah. 102. As-Saffat. Nah. Nah, sobat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Jadi di ayat itu Allah SWT mempertunjukkan kepada kita bahwa Ismail ketika itu punya hasil pendidikan yang sangat luar biasa dari orang tuanya. Mari kita lihat. Yang kelihatan dari sini kira-kira kalau kita baca nih, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersama. Jadi usia balik 10 sampai 12. Tidak ada catatan yang pasti. Maka Nabi Ibrahim yang sudah kurang lebih 8 tahun meninggalkan Ismail dalam keadaan penjagaan ibunya bersama suku Jurhum di Mekah, di Tanah Hijaz, sedangkan beliau alaihissalam berada di Palestina bersama Ibunda Sarah, membesarkan Ishak. Oke? Ada bagian yang hilang dari pendidikan seorang ayah. Oke, hilang bukan berarti Nabi Ibrahim tidak andil. Perhatikan oleh kita, saya pernah menyampaikan bahwa ada berapa banyak doanya Nabi Ibrahim yang kemudian kalau kita melihat bahwa Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk menghadirkan eh, ya Allah, saya meninggalkan anak-anak saya dan meninggalkan anak saya dan istri saya ini mudah-mudahan Engkau limpahkan buah-buahan. Yang terjadi sekarang adalah buah-buahan hadir di Mekah meskipun pohonnya tidak ada. Pertanyaan saya adalah apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Ayat ini menyatakan bahwa ada paparan kata-kata yang sifatnya mendidik dari ayahanda Ibrahim, bentuknya doa, tetapi dari lisan Ibunda Hajar adalah pendidikan adab dan akhlak. Oke, makanya dia bisa menyerahkan lehernya kepada ayahanda Ibrahim. Kalau memang ini adalah eh, perintahnya Allah, maka kerjakan saja. Satajidun insya Allah minas sabirin. Can you imagine Bapak Ibu yang Allah SWT? Nabi Ismail menyerahkan lehernya yang akan sakaratul maut, yang akan dipenggal, yang akan disembelih. Dia akan merasakan sakaratul mautnya. Dia akan merasakan perpisahan antara tubuh dan badannya, antara leher dan kepalanya. Kalau kita lihat, wow, luar biasa nih, gitu ya. Ada pendidikan seorang ibu lewat lisan dan peneladanan setiap hari, penghadiran ketokohan Nabi Ibrahim yang hadir lewat kekuatan doa. Sampai sini ada yang mau koreksi saya nggak? Ya, diskusi. Bisa kita terima nggak alasan saya menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa betapa hebatnya Ibunda Hajar mengajarkan kepada Ismail alaihissalam dan begitu hebatnya doa seorang ayah kepada Allah tabaraka wa taala dan berimbas kepada kehidupan keberlangsungan kehidupan Ibunda Hajar dan Ismail sehingga menyebabkan Ismail bisa menyerahkan dirinya, menyerahkan lehernya untuk disembelih. Ada yang mau diskusi soal ini? Monggo silakan. Saya open mic-nya, silakan. Nggak ada ya? Nggak ada atau nggak punya ide atau apa nih? Sebentar, absen ah. Ada Bu Dwi yang nggak bisa pakai telepon tapi bisa nulis. Tena dia bisa open mic. Kang Selo bisa open mic. Mbak Rini bisa. Bude Darmi bisa. Bu Diana bisa. Mbak Fauzana bisa. Bu Hesti bisa.
Ada Jehal, Mbak Reni, silahkan. Bu Dwi emang bisa ngomong dari HP-nya, bukan harus pakai itu. Tapi maksud saya gini, setuju nggak kalau yang saya tunjukkan di surat 37 ayat 102 tadi itu memunculkan betapa pendidikan ibunya berhasil dan doa-doanya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah diijabah. Gitu kan ya? Oke deh, saya paksa aja deh. Pokoknya kalau nggak ada yang bantah berarti setuju gitu ya. Eh, Bagian ini yang saya ingin hadirkan kepada Bapak Ibu. Apa itu? Mari kita lihat ya sama-sama. Saya mohon izin menyampaikan tentang apa yang disebut dengan warisannya Ismail. Tuh, sebentar. Mana nih? Oh, alah. Oke. Gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan udah, Kelihatan kan? kelihatan. Oke. Jelas. Jadi warisannya Ismail atau Ismail Legacy ini bagian yang harus kita lihat dari surat 60 ayat yang keempat. Kalau kita lihat bahwa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim yaitu teladan yang terbaik ya pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ya. Yang kemudian kalau kita lihat mereka mengatakan bahwa sungguh kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya ketahuiannya sangat luar biasa. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu bermusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Artinya kalau nggak nyembah Allah, mendingan nggak usah berteman gitu kira-kira bahasa kitanya gitu. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku mohonkan ampunan bagimu dan aku tidak menolak sesuatu pun dari siksaan Allah. Artinya sudah menyerah Nabi Ibrahim. Dia cuma menyatakan, ya Tuhan, kami hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ini di surat 60 ayat yang keempat. Mari kita lihat ada bagian sindiran mencari Tuhan buat orang-orang Babilonia. Di surat ini, di ayat 76-nya, dia menyatakan, bintang itu Tuhanku tapi tenggelam. Maka bulan yang nongol, bulan Tuhanku, bulan tenggelam. Aku nggak suka sama Tuhan yang tenggelam. Maka besok paginya matahari, matahari Tuhanku. Maka ini ngeledekin orang Babilonia sehingga bagaimana pola yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagian yang kemudian membuat eh, ayat-ayat ini 76, 78 itu mendorong orang-orang Babilonia untuk mempertuhankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di ayat 79 ini katakan bahwa aku hanya mempertuhankan Allah Rabbul Alamin. Ketika persoalan ini difahami oleh Ibunda Hajar, maka muncullah Ismail sebagai orang yang juga bertauhid dengan sangat kuat. Oke, nah hadis riwayat Bukhari, akidah tauhidnya Ibunda Hajar ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibunya bawa gerabah ya apa kirbah yang berisi air. Ibunda Hajar minum dari persediaan air dalam gerabah itu sehingga dia bisa menyusui bayinya. Ketika sampai Mekah, ditinggal di sebuah gubuk di tanah Hijaz. Ketika Ibrahim tidak kembali kepada keluarganya, Ibunda Hajar mengikuti dari belakang sampai di dataran agak tinggi, kemudian dipanggil, ya Ibrahim, kepada siapa kau meninggalkan kami? Maksudnya ini cuma berdua aja ditinggal kepada Allah. Oh, kepada Allah berarti aku ridho. Ya, aku telah ridho kepada Allah. Pasti Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Perhatikan akidahnya Ibunda Hajar. Ketika itu di surat 14 ayat 37-nya Bapak Ibu bisa lihat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam menghadirkan keyakinannya mempergantungkan hidupnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bagian yang kemudian menyelesaikan ketenangan hati. Maka Nabi Ibrahim menyatakan bahwa ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tanah Hijaz ini, di lembah yang tidak punya tanaman-tanaman dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar kami mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sekarang yang tawaf di Mekah, Masya Allah, bejibun. Kalau musim apa namanya Ramadan, mau menjadi sangat luar biasa ketika orang kalau di Ramadan itu menjelang maghrib orang yang namanya lempar-lemparan buah itu, nggak ada harganya.
Untuk apa? Untuk membuat membahagiakan orang-orang yang berpuasa. Ala kulli hal. Kalau kita perhatikan ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka taat yang tadi dibaca sama eh, Teh Nadia gitu ya. Ketika dia bisa menyatakan ya abati, ya dikatakan bahwa amma tu'mar, ya berarti af'al ma tu'mar, ya dikatakan if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang engkau diperintahkan atasnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Wow, bagaimana kesabaran seorang anak yang masih belia berhadapan dengan dua kekuatan, ajaran ibunya dengan doa ayahnya. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa Ismail alaihissalam kenapa menjadi simbol nanti kita menuju kepada eh, kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai bulan yang luar biasa. Hari Senin insya Allah masuk ke bulan haram yang pertama, Dzulqa'dah, di mana setiap amaliyah kita dihitung menjadi lebih luar biasa. Sedangkan di bulan Dzulhijjah ada banyak sekali fadilah, di antaranya berhaji dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT hadirkan Bapak Ibu bisa berangkat haji. Amin. Ya, mintakan sama Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sudah berhaji. Gitu ya, mintakan sama Allah. Nah, mari kita lihat bahwa di dalam fadilahnya Dzulhijjah itu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang hari ini. Yaitu apa? 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Ya, sebentar, ini saya masih ngurus visa forodahnya agak lumayan menyita em, oke. Oke. Jadi ketika bicara tentang Fadilatul Hijjah ini dikatakan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Ternyata tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Sudah tidak kembali dengan sesuatu apa. Said. Jadi perhatikan nanti Dzulhijjah itu banyak orang yang mengerjakan amalia-amalia yang tidak ada yang bisa mengalahkan jihad fisabilillah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka disunahkan kita untuk kemudian makasih saya membuat kita menjadi eh, saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kata tanggal 10-nya kan hari makan-makan sedunia. Nah, hari makan-makan sedunia ini yang saya kepengen ngajak Bapak Ibu. Kan udah biasa ya, udah biasa apa namanya melakukan kebaikan. Berpuasa 9 hari, oke, saum Arafah. Karena dari tanggal 1. Takbir zikir jelas. Ya. Maka nanti pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu akan terdengar di masjid-masjid seluruh dunia akan melafazkan takbir intikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir dan zikir itu luar biasa. Amal soleh apa lagi? Tobatan nasuha. Dilarang motong kuku dan rambut kalau kita berkurban. Sholat Idul Adha dengan khutbah. Saya fokus kepada berkurbannya. Kenapa berkurban? Begini, izinkan saya on behalf MKI ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian kan oke, mana nih? Oke. Gini. Hmm, kurban kan biasanya kita biasa
ya korban, ya biasa aja korban. Nah, kepengennya kita bikin, yuk MKI bikin sesuatu yang menyebabkan seluruh MKI ini lebih eh, gembira korbannya, lebih halayak ramai menikmatinya. Ada kan ya saudara-saudara kita di luar sana yang kemudian tidak pernah merasakan daging kurban? Ada kan ya begitu banyak orang yang kemudian terjadi kesenjangan antara satu kampung yang isinya orang kaya semua, bisa sampai belasan sapi, sekian puluhan kambing, tapi ternyata kampung sebelahnya bisa nggak dapat. Ada orang tua yang karena kalah ngantri jadi nggak dapat kupon dan seterusnya. Yuk, Bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita mengadakan gempita kurban yang insya Allah kita canangkan ini, maka kemudian mulai besok, yuk kita mulai ngelis. Saya mau kurban sekian kambing, saya mau kurban sekian sapi, saya mau kurban. Biarkan serahkan teknisnya kepada MKI. Nanti kami akan mencoba untuk membagi ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini saya butuh beberapa data yang eh, kalau kita lihat dari beberapa tempat, eh, Ustaz Rudi belum masuk ya, rupanya masih di jalan beliau. Ala kulihal gini, Mas Selo punya punya ide yang luar biasa, cemerlang untuk membawa kita kepada manfaat yang jauh lebih lebih banyak. Sebelum ke situ, kita sama-sama buka surat yang keempat ayat yang ke-85. Silakan. Ya, Bude. Mangga teh. An-Nisa ayat 85. Tafadhali masyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi beberapa kawan-kawan itu seringkali bilang gini ke saya, Ustadz, ada nggak orang yang butuh kambing? Saya udah kebanyakan di tempat saya mau di tempat yang agak lain. Maksudnya agak lain itu bukan di tempat yang aneh-aneh gitu, enggak. Tapi misalnya gini, di Menoreh itu ada binaan saya, di sana ada wilayah kristenisasi. Gitu. Dan saya beberapa kali meminta kawan-kawan untuk yuk kita korban di sana yuk. Ah, mereka senangnya luar biasa karena jarang ada yang punya kesempatan untuk bisa berkorban di sana. Kita yang sudah sering makan daging, biarkanlah mereka yang kali ini makan daging. Toh itu hari makan makan sedunia. Bukankah kita kemudian menjadi sangat kasihan saudara-saudara kita di Halmahera, di Sogotok Kutil itu yang kemudian harus ditempuh dengan jalan kaki kurang beberapa hari, dan sementara saudara-saudara kita yang dari Nasrani pakai helikopter untuk bisa datang ke sana. Apa enggak bisa kita mengupayakan hal yang sama supaya mereka bisa tetap terjaga hidayahnya. Ada saudara-saudara kita di Papua, di Sulawesi, kalau kita lihat ngobrol sama Ustadz Ruli itu ada beberapa tempat yang kemudian menjadi titik-titik yang kemudian sangat luar biasa. Saya jujur sedih ketika saudara-saudara kita di Pulau Pesang itu ngabarinnya begini, Ustadz, kalau boleh kami dikirimi bahan saja, Ustadz, tolong kirimkan kami bahan papan kayu untuk kami bisa magerin masjid kami. Jadi masjid kami ini masih banyak apa namanya eh, masih banyak anjing yang berkeliaran wah itu kan aduh mesti ngepel mesti apa segala macam belum lagi daerah-daerah yang ada babinya dan seterusnya itu masih berkeliaran sehingga menjaga najis itu karena mereka berkekurangan ayolah paling tidak kita bikin apa namanya gempita kurban ini nah tuh Mas Elo udah ngambil tuh 9 kambing gitu. Nah, ini bisa bisa dimulai nih. Ya, bismillah. Saya ambil 2 dulu deh. Gitu. Kalau masalah ada 9, nah ya kita ngelis nih. Ya, Gempita Korban MKI 9 titik Nusantara. Kita mulai ini. Nah, Bapak Ibu yang berkeinginan, monggo silahkan ayo kita 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 apa sih lelang amal ya. Monggo silahkan. Di Makassar kalau Mbak Esti apa namanya ada tempat-tempat yang memang perlu rasanya dibantu untuk
di tempat-tempat yang kurang beruntung untuk mereka jarang makan daging lah gitu ya. Kita coba. Gitu. Oke, saya langsung persilakan Kang Selo untuk memaparkan program yang akan kita gebiar ini, Gembita Kurban MKI di 9 titik Nusantara ini. Tafadhol Mas Tur, Kang Selo. Mangga. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu tanpa muka dulu ya. Waalaikumsalam. Ya, Labas, Warahmatullahi labas. wabarakatuh. Nggak penting juga sih. Mukanya biar. Fadal, fadal. Beb, ini sebenarnya bukan ide saya. Ini ide Ude sama Ustadz Ruli sama Ustadz Kolis tadi pagi habis kajian. Jadi kami berempat, kalau orang-orang tua ini nggak ada kerjaan gitu kan, pensiunan ngumpul tuh ya suka ada-ada aja. Nah terus Ude bilang, yang ini dong, yang se-Nusantara gitu, se-Indonesia gitu kan. Karena Ustadz Ruli cuma bisa, tadi tadi pagi itu 3 lokasi kalau nggak salah. Daerah serem-serem semua tuh. Daerah pedalaman tuh yang harus 6 jam jalan kaki kalau mau kirim kambing gitu. Nah, terus karena kita punya banyak asatis yang dari berbagai daerah, terus kita kepikiran ya udah kita ikut UD aja, kita bikin misalnya narasinya eh, korban kristenisasi gitu kan. Jadi kan karena lokasi-lokasi yang kita bidik itu kan daerah pedalaman ya yang rawan kristenisasi, dan eh, insya Allah adalah 9 titik itulah gitu kan. Kayak misalnya Tuan Guru tadi di NTB ready gitu kan, UD tadi ada, Ustadz Ruli apalagi gitu kan. Nah kalau 9 titik itu kita eh, sepakati malam ini, maka saya dan istri tadi ngomong, yuk kita 9 nih. Saya kan 2 nih, suami istri, anak 5, 7. Kata istri saya, udahlah, timbang 2 lagi ntar buat bapak ibu. Ya udah oke, 9 gitu. Bismillah. Ya udah kami mendahului dan udah ikut Insya Allah. mendahului 2. Jadi eh, malam ini kita ikrar, kami 9 eh, untuk kurban NKI 9 titik Nusantara. Ini baru ini loh. Ya udah ya, belum ada pembahasan detail daripada. Ya, Udah insya sedikit Allah. aja Bismillah, kalau buat Insya tamu Allah. Insya Bismillah Allah. lah, ayo. Iya, Gitu. buat Jadi Allah mah apa? mudah-mudahan jamaah bisa ikutan juga gitu kan. Kalau kalau pelaksananya para satis kita masa nggak percaya sih gitu istilahnya gitu. Insya Allah. Keren lah Jadi pokoknya. ya, jadi kalau teknisnya mungkin kita bisa launch di harga berapa? Kita sudah tentukan tadi kira-kira sekitar 3,7 itu adalah sepertujuh kambing, sepertujuh sapi atau satu kambing sepertujuh sapi. Jadi 3,7. Jadi misalnya milih milih sapi, saya sapi tapi bayarnya satu sepertujuh gitu misalnya, nggak apa-apa juga. 3,5 udah. Eh? 3,5. Oh 3,5, tiga taib. koma lima itu satu kambing itu value-nya sepertujuh kambing. Tapi kata Ya, Ruli gini, tapi di daerah timur itu harga kambing justru murah. Jadi ya. 3 kambing itu dapat satu sapi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang di pas pas ke bagian daerah yang timur, kan daripada 3 kambing ya, mending tujuh, Mending tujuh. satu sapi. Iya, iya. Ya, Kira-kira ya, gitulah ya. ya, kira-kira Siap, gitu. siap, siap, Itu siap, deh. siap. Baik. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khair. Mas Alo sebagai Wah, ketua kata- pembina. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini jadi amal antum semua nih. Mbak Hesti bilang kalau di tempat saya ada, tapi lokasinya jauh dari lokasi tersebut. Tapi saya punya binaan terbatas duafa dan yatim. Ayo kita gaskan. Gitu nggak apa-apa, di tagin aja dulu di tempat saya ada nanti misalnya ini dari 9 itu udah ke cover nih, 9 titik udah satu kambing yang Mas Selo tadi sama istri sama JH, saya misalnya masuk di tempatnya Mbak Esti boleh satu kambing, nanti masuk lagi ke sana dan seterusnya, nanti kita hitung oh ternyata 3 kambing di sini mendingan jadi satu sapi kita rubah gitu, nggak apa-apa gitu ya Mbak Esti ya. Taib. Yang lain monggo silahkan. Ada yang mau komentar, ada yang mau apa namanya mau kasih saran dan kritik atau masukan, silahkan. Ada eh, koreksi, ada tambahan, ada sanggahan, ada bantahan, monggo silahkan. Asal jangan ada kemarahan antara kita. Asik. Silakan, silakan. Ayo jangan biarkan aku ngecuas sendiri nih. Oke, saya tanya nih, ibu-ibu, eh,
Siapa aja nih yang berkenan? Teh Nadia mau ambil berapa? Dua, tiga? Ntar ngobrol dulu ya, Bude. Nah, Ayo, so. gitu. Bunia, Tangsel, berapa? Mbak Darmi, oke. Bu Esti mau tuh. Oh, mau tanya. Oh, baik. Boleh, boleh, Bu Esti, silakan. Nyimak Ustadz, saya nyimak. Hujan di sini. Langsung aja open mic. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Selatan hujan ya? Bekasi banyak dosa nih, kurang istighfar. Kering aja kita. Ayo, Bu Esti, silakan. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terkait materi yang tadi udah sampaikan bahwa Nabi Ismail itu bersedia berkorban dan Nabi Ibrahim Ya, kan, itu ya, sangat ideal sih kondisi Nabi Ismail memiliki orang tua yang soleh dan soleha gitu. Kalau ya. ditarik ke zaman sekarang udah itu rasanya agak agak sulit ya karena eh, mungkin kita tidak eh, berasal dari Tidak keluarga seideal itu ya. itu gitu. Nah, Ya, itu seperti itu gimana Ude? baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Di Al-Quran itu tidak ada satupun contoh ideal, Bu Hesti. Tetapi kita bisa mengambil bagian per bagian. Contoh ya, contoh. Ibunda Asiyah. Ibunda Asiyah itu suaminya kayak apa? Suaminya Fir'aun Sadis. yang ngaku Tuhan. Bahkan tidak sedikit perlakuan kasarnya kepada istri. Gitu. Dan bahkan eh, bertolak belakang itu antara suami sama istri. Ideal ya? Enggak, sama sekali. Musa itu diangkat anak sama Ibunda Asia. Yang kemudian Allah SWT jadikan Nabi Musa itu yang seharusnya versi umum, dia harus mati dibunuh oleh pasukannya Nabi Musa di Babylon. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT perintahkan, alirkan, lepaskan dia ke sungai yang mengarah sampai ke kerajaan. Apa yang terjadi? Diambil sama Ibunda Asia, dibesarkan. Ideal nggak? Enggak. Sinyal, Ude. Ketika Nabi Musa dikasih, hah? Sinyalnya jelek ya? Karena hujan Tadi kali ya? keputus, tadi nge-lag. Oke, sebentar. Izinkan saya pindah pindah device dulu karena routernya saya coba geser. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Ude. Baik. Jadi, ketika bicara tentang eh, Ibunda Asia yang begitu, kira-kira Nabi Musa itu ketika dikasih bara api, dia langsung makan dan lidahnya menjadi cacat, cadel, bahkan sampai apa namanya doa yang terkenal itu dari Nabi Musa, Robbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qauli. Jadi kalau kita lihat bapaknya soleh, anaknya enggak ada nggak? Ada Nabi Nuh. Kurang soleh apa Nabi Nuh? Nabi Ayub soleh enggak? Soleh. Anaknya enggak. Malah ninggal bapaknya. Bapaknya sakit malah ditinggal. Nabi Yakub anaknya soleh enggak ada. Cuman Nabi Yusuf doang satu. Anaknya yang lain yang belangsak. Jadi mana yang ideal? Enggak ada yang ideal. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah SAW membesarkan anak-anaknya, wow dahsyat. Tapi kalau kita lihat jagoannya Rasulullah SAW siapa? Enggak ada. Ibrahim mati, Qasim mati. Anak-anaknya yang tumbuh besar cuma dari Ibunda Khadijah. Istri yang lain enggak ada yang punya anak. Coba.
Apa ideal tuh begitu tuh? Nggak ada yang ideal. Tapi kemudian begini persoalannya. Yang kita jadikan patokan bukanlah persoalan betapa idealnya sebuah keluarga soleh-soleha, tidak. Bu Esti mau izin berkenan nggak buka surat 66 ayat 6? Ya, Silakan. duduk Bude. Mangga. Ada yang udah ketemu? Silakan. Udah. Siapa? Silakan. Bu Leni ya? Siapa? Bu Heni? Bu Heti? Siapa? Bu Nia? Nggak tahu saya. Siapa nih? Ya udah siap siapa? Sudah. Oh, enggak. Silakan. At-Tahrim ayat 6. 6. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik. Begini, Bu Hesti. Bu Hesti masih dengerin saya? Suara saya terdengar, Bu Hesti? Halo, Bu Hesti. Oke, ala kulihal gini. Siapapun yang mendengar ini, eh, kalau ada satu rumah, isinya lengkap tuh. Suami, istri, anak, orang tua. Saya nggak sebut jenis kelaminnya apa, yang sering pasangan, ya, suami istri, anak, sama orang tua. Saya nggak sebut laki, perempuan, apa gitu ya. Pokoknya eh, empat-empatnya ada. Ada suami, ada istri, ada pasangan, ada anak. Kira-kira kalau kemudian rumahnya terbakar, api sudah besar, yang harus diselamatkan siapa dulu? Anak Anak. Salah. diri Oh, sendiri. diri sendiri dulu baru cari perlindungan. Kita naik pesawat, kata pramugarinya. Jika udara berkurang, jika tekanan oksigen berkurang, maka di atas kita akan jatuh masker oksigen. Maka pasang dulu diri sendiri, baru bantu orang lain. Kita dulu, baru orang lain. Jadi kalau pesan saya, Bu Hesti dulu yang menjadikan dirinya sebagai kunci takwa menuju kepada surga, baru bawa yang lain. Jadi kalau tadi anak yang diselamatin, orang tua mati duluan. Atau pasangan mati duluan. Sebegitu sebegitu parahkah kinerja kita? Cuma mentingin anak. Basahi dulu selimut, kita kerukupan. Nah, yang paling lemah di antara bertiga siapa? Pasangan, orang tua, anak. Maka kalau anak bisa kita sambar duluan, orang tua kita bangunkan, suami kita ajak kabur, maka tiga-tiganya bisa selamat. Karena apa? Karena kita. Jadi kalau keluarga kita ada yang nggak benar, kita bisa nggak membawa mereka? Bisa. Urusan mereka ke bawah atau enggak, urusan Allah. Begitu, Besti. Bisa dipahami Iya, ya? Ustaz, iya, iya, Iya. iya. Jadi kita dulu aja, udah nggak usah ngaruh mau. Jadi kalau bahasanya Babe Haikal, jangan ada yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Separah apapun perilaku mereka terhadap kita maupun terhadap orang lain. Kalau bahasanya Rasulullah SAW, ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri.
Begitu Bu Esti. Yang lain monggo silakan. Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wakadzalik barakallahu fiik. Silakan yang lain. Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita langsung berpindah ke keluarga grup WA grupnya keluarga Majelis Keluarga Indonesia. Kita mulai ngelis. Oh, Bu Dedarmi mau tanya, monggo silakan. Ada? Baik. Kita geser ya, mulai lelang korban di apa namanya di MKI ya, pokoknya Gembita Korban 9 titik Nusantara itu atau apalah namanya nanti disiapin sama Mas Elo, korban MKI 9 titik Nusantara gitu ya. Boleh mau tanya tahu apa yang besar? Nggak tahu saya. Itu tebakan ya? Nggak tahu saya. Tapi ala kulihal mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan malam hari ini yakni korban MKI menjadi bagian yang insya Allah setiap kita menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang dimampukan oleh Allah. Iya, Sumedang tahu terus. Oke. Agak garing tapi ya krik-krik. Oke, diterima. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita sehingga kita bisa kurban. Ya, mau kambing, mau sapi gitu ya, mau beli ayam, mau korban perasaan juga nggak apa-apa ya Bu ya. Gitu. Baik. Hadallahi wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk mencegah keluarga dengan cara yang tepat cepat adalah pakai jalur langit. Salah satunya. Jalur buminya dijalanin seperti Ibunda Hajar, jalur langitnya dilakukan oleh ayah atau dibalik. Tapi setidaknya dari setiap kita, anggota keluarga, setiap kita harus memulai dari start from ourselves. Kan tadi pagi kita sudah bicara tentang power of mind. Jangan patahkan semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat yang bisa dipetik dari apapun yang kita bisa amalkan, sekecil apapun. Famayya man mithqala dzarratin khairan yarah, famayya man mithqala dzarratin syarran yarah. Bila bisa bil haq, akhir ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam Minggu. Have a nice weekend. Salam takdim buat keluarga. Kita sama-sama bareng-bareng tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi monggo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا